Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mila Fariati Salma. Di sini saya memenuhi tugas dari Ibu Tutut Suryaningsih, yaitu dengan mata pelajaran ekonomi berbantuan komputer gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial dengan aplikasi iSpring Quizmaker. Nah, sebelum itu saya akan membahas dulu iSpring Quizmaker itu apa gitu ya. Nah, iSpring Quizmaker itu adalah suatu authoring tool atau aplikasi yang bisa digunakan oleh guru untuk membuat sebuah konten penilaian interaktif dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, aplikasi iSpring Quizmaker ini dapat digunakan untuk membuat kuis dalam berbagai bentuk tentunya ya. Nah, diantaranya seperti kuis true false, terus benar salah maksudnya, terus pilihan ganda, multiple choice, ada pilihan jawaban lebih dari satu atau multiple response, menjodohkan, matching maupun isian gitu ya. Nah, ya kita langsung saja masuk pada ini aplikasi iSpring Maker. Saya di sini menggunakan iSpring Quizmaker versi 9 ya. Kita tunggu dulu. Nah, kita sudah masuk. Di sini ada iSpring Quizmaker. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada create quiz di sini untuk membuat kuisnya ya. Kita tunggu dulu. Nah, sekarang kita sudah masuk. Jadi di iSpring di sini ada berbagai macam. Di sini ada question, ada info slide-nya, ada question group, ada introduction gitu ya. Dan berbagai macam di sini ada form view, ada slide view juga. Nah, di sini saya akan menggunakan form view di sini. Nah, kita langsung saja masuk pada question group untuk membuat pertanyaan. Kita mulai membuat pertanyaan kuisnya. Nah, pada question group 1 ini saya akan masukkan untuk membuat awalan perkenalan gitu ya, pembukaan gitu. Nah, di sini kita masukkan saja pilihan di sini, introduction di sini. Kita masukkannya di sini ada intro slide gitu ya, ada welcome di sini. Atau pilihan lain bisa digunakan di sini seperti ini. Nah, di sini saya akan menggunakan yang biasa seperti ini. Nah, di sini ada intro slide-nya. Kita akan coba ubah ya. Di sini ada welcome to the quiz. Saya bisa di situ. Nah, saya ubah di sini adalah misalnya ulangan semester gitu. Ulangan semester 2 gitu ya misalnya. Nah, di sini ada description. Di sini saya akan memberikan petunjuk gitu ya, misalnya 1 gitu ya, kerjakan pertanyaan, kerjakan soal-soal di bawah gitu aja ya, soal berikut gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, kerjakan dengan teliti misalnya. Nah, di sini misalnya ya, atau kita bisa menggunakan ini audio, menambahkan audio yang kita bisa masukkan sendiri. Misalnya kalau kita sudah membuat introduction atau intro slide-nya. Nah, selanjutnya kita masuk pada question group yang selanjutnya di sini yang kedua. Nah, sini saya akan langsung masuk pada pemberian soalnya ya. Nah, di sini kita bisa pilih langsung pada ini nih, kita masuk pada question di sini. Nah, kita bisa pilih berbagai macam yang mau kita bentuk kuis yang mau kita berikan gitu ya. Di sini contohnya saya akan memberikan multiple choice. Saya akan menggunakan multiple choice. Nah, dalam bentuknya seperti ini. Di sini kita pada multiple choice question ini kita bisa menambahkan soal kita ya, soal yang mau kita berikan, atau kita bisa menambahkan foto, video atau audio gitu ya. Misalnya pada pembelajaran bahasa Inggris misalnya, atau soal berupa audio gitu kita tambahkan. Nah, selanjutnya, nah di sini saya sudah menyiapkan soal ya. Di sini misalnya, nah di sini langsung saja saya copy, copy CTRL-C
Terus kita masuk lagi pada Esprit Maker ini. Nah, kita paste di sini, kita paste di sini. Nah, dia soalnya gitu ya. Nah, selanjutnya masuk pada choice di sini. Di sini adalah pilihan untuk jawaban dari soal itu, bisa kita masukkan di sini. Kita copy, terus kita paste lagi, terus kita lanjutkan gitu ya. Kita copy lagi sini. Atau kita bisa menggunakan ABC gitu ya, pakai tool ini, tapi saya tidak menggunakannya. Nah, di sini karena saya menggunakan 3 opsi pilihan jawaban gitu saja ya. Nah, selanjutnya kita pilih paste lagi. Nah, di bagian korek ini kita bisa memilih di mana jawaban benarnya dari pertanyaan yang kita berikan. Nah, di sini karena jawaban benarnya adalah opsi ketiga, maka kita pencet saja, kita klik saja pada opsi ketiga gitu ya. Nah, di bawahnya ada feedback dan branching di sini. Di sini ada correct dan incorrect. Nah, di sini adalah feedback, atau setelah kita mengerjakan kita memberikan feedback kepada siswa. Nah, misalnya di sini ketika jawaban siswa itu benar, maka that's why you pass the correct response. Atau kita bisa ganti sendiri ya, dengan bagus sekali, misalnya bagus sekali jawaban kamu benar. Nah, gitu ya. Atau ini jawaban salah gitu, maaf, itu misalnya maaf jawaban kamu salah ya, misalnya seperti ini. Atau kita bisa menambahkan audio juga di sini. Nah, kita biarkan seperti ini saja. Di sini ada attempt, di sini ada percobaan. Kalau kita misalnya memberikan percobaan kepada mereka unlimited misalnya, atau jawaban salah, bisa try again atau mengulangi kembali memilih jawaban. Misalnya di sini ada try again, kamu bisa mengulangi lagi jawaban kamu salah misalnya. Tapi di sini saya akan menggunakan 1 kali saja percobaan gitu ya. Nah, di sini ada limit time to answer the question gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan centang di sini, saya akan berikan pada satu nomor ini, satu soal ini waktu 1 menit gitu ya. Di sini saya juga mencentang shuffle answer, jadi jawabannya akan teracak gitu ya. Kalau misalnya itu kembali lagi, atau setiap siswa mendapatkan soal yang sama, itu jawabannya akan acak seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan question selanjutnya ya. Nah, kita tambahkan di sini question group di sini. Kita klik saja. Nah, ini akan muncul question group yang kedua gitu ya. Masih sama dengan yang atasnya. Untuk menambahkan soal gitu ya, kita klik question di sini. Nah, tombol bawah ini kita klik saja. Nah, kita bisa pilih kita mau menggunakan bentuk question yang seperti apa lagi gitu ya. Yang misalnya saya di sini akan menggunakan contoh ini true false gitu ya. Nah, misalnya di sini saya juga akan menambahkan foto. Nah, saya akan menambahkan foto misalnya. Nah, di sini ada ini. Misalnya foto random saja ya. Nah, jadi akan muncul di sini, ya seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan soal yang mau kita berikan. Misalnya gambar. Nah, misalnya di sini gambar
di samping, misalnya di samping merupakan kelompok koperasi kecil, misalnya seperti itu. Nah, ini jawaban bisa jawabannya adalah true and false gitu ya. Nah, ini ada seperti tadi jawabannya true atau false gitu ya. Sekarang di sini benar, jadi saya centang yang true di sini, atau misalnya bisa menambahkan gambar di sini juga, atau misalnya pertanyaan dari berikut, apakah pertanyaan itu kita cantumkan gambar, bisa. Nah, terus ada fit and impression seperti tadi, sama saja sini, sama saja di sini juga akan menambahkan limit time-nya juga. Nah, seperti itu. Nah, atau selanjutnya ya, kita bisa masuk pada pengaturan. Di sini ada berbagai macam pengaturan yang bisa kita atur. Di sini ada title and size. Di sini kita bisa mengatur quiz title-nya ya, misalnya ulangan semester gitu, semester genap, seperti itu. Kita bisa mengatur size dari slide-nya juga. Di sini ada time limit-nya, misalnya kita buat 60 pertanyaan atau berapa puluh pertanyaan, misalnya saya tadi misalnya membuat 10 pertanyaan gitu ya, saya buat 1 menit setiap kuisnya. Nah, kayak saya akan berikan 10 menit gitu ya misalnya. Nah, di sini ada quiz scoring juga. Di sini ada by passing, ada tipenya. Di situ dengan melewati skor atau tidak, kita pilih dari melewati skor. Terus ada passing requirement. Di sini yaitu persyaratan lulusnya. Jadi persyaratan lulusnya saya akan buat dalam bentuk misalnya bisa persen, bisa poin, karena saya tadi memberikan poin per nomor 5 gitu ya misalnya. Jadi saya akan memberikan poin, misalnya saya akan berikan KKM dari ini adalah 75 ini misalnya, atau berapa bisa ditambahkan di sini sesuai kalian gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada question properties. Di sini ada skornya, ada skor gitu ya. Di sini ada point for correct answer gitu ya. Terus saya tadi memberikan setiap poin 5 biasanya. Terus ada penalti atau hukuman untuk jawaban yang salah, saya berikan tidak gitu ya. Kasihan nanti ya kalau ada hukumannya. Nah, di sini ada apply penalty, saya tidak gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada restriction, ada pembatasan gitu ya. Ada jumlah upaya di sini saya berikan 1 jumlah upayanya. Ada limiter untuk jawaban tadi 1 menit. Ada acak pilihan jawaban, ada terima jawaban yang benar, ada ini apa itu namanya, sebagian jawaban benar diizinkan, atau menggunakan untuk melakukan pertanyaan survei question gitu skip ya, tentang di sini. Nah, di sini ada feedback juga atau masukan yang tadi kita bisa ganti di sini, atau mau kalian tadi apa bagus jawaban kamu benar ya, tadi seperti itu, untuk tambahkan di sini. Atau feedback itu bisa ditampilkan untuk survei, pertanyaan survei di sini bisa. Nah, di sini selanjutnya ada question list di sini. Jadi question list di sini ada question untuk semua grup, ada question untuk beberapa grup secara acak gitu ya, ada question untuk beberapa grup pilihan, itu bisa digunakan. Nah, di sini ada random seleksi secara acak gitu ya. Nah, kalau saya secara acak seperti ini, nah misalnya di sini
ada misalnya pada satu di sini grup question 1 ini ada beberapa soalnya. Nah, membuat 1, 2, 3 soal di grup question 1 ini. Nah, kita mau pilih di soal kedua 3 itu bisa atau all di sini, karena saya membuat satu jadi ini 1 dari 1 gitu, ya. Nah, di sini saya juga kan shuffle question ini, dan reporting ini untuk reporting quiz ya, melaporkan hasil quiznya. Nah, ini report untuk instrukturnya atau kitanya bisa digunakan, atau ini send report untuk pengguna email atau user emailnya itu murid sendiri gitu ya. Misalnya itu bisa digunakan dengan teks umpan balik atau semuanya bisa digunakan di sini. Nah, di sini kita kalau sudah mengatur semuanya kita bisa save di sini. Nah, di sini ada, kita bisa lihat yang kita berikan, yang kita buat tadi ya, review di sini. Kita tunggu, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini seperti ini. Untuk awalan tadi, di sini ada kemudian waktunya 57. Nah, jawaban benar, that's why you got the right. Nah, kita bisa next di sini. Nah, kita sudah teracak, tadi kita ada di poin 3 kan, sekarang teracak di poin 1. Nah, seperti ini, kita jawab, kita submit, kita lihat reviewnya. Nah, kita benar 20, berarti skor kita 100%, seperti itu. Nah, kita bisa mempublishnya ya, kita bisa publish gitu. Karena ini tidak ada, karena saya tidak berlangganan jadi tidak bisa. Jadi biasanya publish ini ada, nah ini ya, sebagai pilihan untuk LMS, Word atau ini ada Spring Learn dan sebagainya. Terus kita bisa pilih publish di sini. Nah, sekian itu saja tutorial yang bisa saya berikan untuk penggunaan aplikasi Spring Quizmaker. Terima kasih sudah melihat atau sudah mampir pada tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.